Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan belajar tema 9 Kayanya Negeriku, subtema 2 Pemanfaatan Kekayaan Indonesia, pembelajaran kelima. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa siapkan buku dan alat tulis kalian. Salah satu lingkungan yang masih terjaga keasliannya adalah pedesaan. Keaslian yang masih terjaga di pedesaan tidak terlepas dari perilaku yang bertanggung jawab masyarakatnya dalam memanfaatkan sumber daya alam. Anak-anak, coba kalian nyanyikan Desaku yang Kucinta dengan diiringi benda-benda yang ada di sekitarmu. Bisa berupa kaleng, botol bekas, atau peralatan perabot rumah tangga yang tidak terpakai. Nyanyikan dengan tempo yang benar. Ayo membaca. Pemanfaatan sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam dapat dimanfaatkan untuk menunjang dan mempermudah kegiatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Manfaat kekayaan alam bagi masyarakat dapat dirasakan langsung, misalnya hasil pertanian dan perkebunan,
Sayur-sayuran, buah-buahan, padi merupakan contoh beberapa hasil kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan secara langsung. Ada juga kekayaan alam yang dimanfaatkan secara tidak langsung. Artinya, kekayaan alam tersebut haruslah diolah terlebih dahulu agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Misalnya minyak bumi yang harus diolah terlebih dahulu menjadi minyak tanah, solar, bensin maupun aspal agar bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Sumber daya alam yang kita miliki menghasilkan kekayaan alam berupa hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil hutan, dan hasil tambang. Sumber daya alam tersebut akan bermanfaat apabila kita dapat mengolahnya dengan baik. Setiap kekayaan alam yang kita miliki mempunyai manfaat dan kegunaannya masing-masing. Berikut tabel contoh hasil sumber daya alam dan manfaatnya. Contoh, padi untuk makanan pokok, jagung makanan pokok dan makanan ternak, kacang kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe, kecap dan bahan baku susu. Hasil perkebunan, kelapa sawit, bahan baku minyak goreng dan margarin, karet, bahan membuat ban, tebu, bahan baku gula pasir, kina untuk obat malaria. Hasil peternakan, daging sapi dan kambing sebagai sumber protein hewani, daging ayam dan telur ayam sebagai sumber protein, ulat sutra sebagai bahan baku kain sutra, lebah untuk menghasilkan madu, hasil laut dan perikanan, ikan sumber protein hewani, rumput laut, obat dan bahan makanan, serta kosmetik, terumbu karang sebagai wahana tempat rekreasi bawah laut, dan mutiara sebagai perhiasan. Hasil tambang seperti minyak bumi, bahan bakar kendaraan dan kompor, gas alam, bahan bakar kompor gas, belerang, campuran obat, grafit, bahan baku pensil, dan marmer sebagai bahan bangunan. Tugas selanjutnya adalah coba jawab pertanyaan berikut. Apakah kotoran sapi dapat dimanfaatkan? Sebutkan contohnya. 2. Apa manfaat tanaman kelapa sawit? Yang ketiga, sebutkan timah hitam dan timah putih. Yang keempat, berikan contoh hasil pertanian dan manfaatnya. Yang kelima, sebutkan manfaat dari tembaga. Pembelajaran dari Bu Guru, semoga apa yang Bu Guru sampaikan dapat dipahami oleh kalian semua. Sekian dari Budia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.